Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diani Sayu Safira, NIM E20193174. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi dari teman saya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang dibimbing oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MPI. Di sini yang pertama membahas mengenai pengantar ekonomi makro Islam. Menurut Muhammad Abdul Manan, ilmu ekonomi Islam itu ialah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sedangkan menurut Suhartati dan Muhammad Fatur Rozib itu berpendapat bahwa ilmu ekonomi ini secara garis besar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua ilmu ekonomi terapan, dan yang ketiga teori ekonomi. Nah, yang mana dalam ilmu ekonomi teori ini dibedakan lagi menjadi 2 jenis, yaitu teori ekonomi makro dan teori ekonomi mikro. Teori ekonomi makro ialah cabang ilmu ekonomi yang secara khusus itu membahas tentang kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Atau ekonomi makro ini yaitu ekonomi yang membahas secara keseluruhan tentang keadaan ekonomi dari suatu negara tersebut. Nah, jika dilihat perbedaannya, ekonomi makro ini lebih luas cakupannya dibanding dengan ekonomi mikro. Ekonomi makro ini memiliki konsep dasar, diantaranya yaitu yang pertama pendapatan dan pengeluaran, yang kedua pengangguran, yang ketiga inflasi dan deflasi, yang keempat permintaan agregat dan penawaran agregat. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai karakteristik ekonomi Islam. Itu meliputi yang pertama harta kepunyaan Allah dan manusia itu sebagai khalifah. Kemudian yang kedua, ekonomi Islam ini terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang ketiga, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, bimbingan dan konsumsi. Yang keenam, petunjuk investasi. Yang ketujuh, zakat. Dan yang kedelapan, larangan maghrib atau maisir, riba, dan gharar. Untuk yang kedua yaitu mengenai ekonomi terbuka makroekonomi Islam. Nah, ekonomi terbuka adalah sebuah perekonomian suatu negara yang terjangkau secara luas dalam perdagangan antara beberapa negara atau secara internasional. Sistem pada perekonomian terbuka memiliki 4 sektor perilaku kegiatan ekonomi, yaitu yang pertama meliputi rumah tangga konsumen atau RTK, kemudian ada rumah tangga produsen atau RTP, kemudian yang ketiga ada pemerintah, dan yang keempat masyarakat luar negeri. Di sini peran rumah tangga konsumen yaitu sebagai konsumsi nilai guna dari suatu barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. Selain itu, peran rumah tangga konsumen itu menyediakan faktor produksi yang dibutuhkan oleh rumah tangga produsen. Faktor produksi tersebut berupa tenaga kerja, modal, tanah, dan bahan baku. Dalam perekonomian ini, rumah tangga produsen ini memiliki 2 peran, yaitu sebagai produsen dan konsumen. Rumah tangga negara atau pemerintah dalam hal ini juga berperan sebagai yang pertama itu sebagai regulator atau pengatur. Kemudian yang kedua sebagai konsumen, yang ketiga sebagai produsen, dan yang keempat sebagai agen pembangunan dari suatu negara tersebut. Masyarakat internasional itu juga mempunyai peran, diantaranya itu sebagai mitra hubungan ekspor dan impor, kemudian sebagai penanam modal atau investor, dan sebagai sumber modal. Selanjutnya ada beberapa penyebab terjadinya pendapatan nasional pada perekonomian 4 sektor ini, yaitu yang pertama perbedaan suatu produk, kemudian yang kedua menghemat biaya produksi, yang ketiga perbedaan pada selera, kemudian yang keempat adanya prinsip perbandingan
keunggulan produk. Untuk selanjutnya yaitu mengenai inflasi makroekonomi Islam. Inflasi adalah sebagai sebuah gejala kenaikan harga barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Dengan kata lain, inflasi ini merupakan suatu gejala di mana banyak terjadi kenaikan harga barang yang terjadi secara sengaja ataupun secara alami, yang terjadi tidak hanya di suatu tempat, melainkan di seluruh penjuru dunia. Kemudian inflasi itu juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Para ekonom Islam itu berpendapat inflasi itu berakibat buruk bagi perekonomian karena ada 4 hal berikut, yaitu yang pertama, inflasi itu mengganggu fungsi dari uang, tabungan, pembayaran di muka, dan unit perhitungan. Kemudian yang kedua, inflasi itu melemahkan semangat untuk menabung. Yang ketiga, inflasi itu meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja. Dan yang keempat, inflasi itu mengarahkan investasi non-produktif. Selain itu, terdapat juga 3 kebijakan yang dapat ditempuh Bank Sentral dalam mengatur inflasi. Di antaranya itu ada kebijakan diskonto, kemudian ada operasi pasar terbuka, dan kebijakan persediaan kas. Untuk yang keempat yaitu mengenai pengangguran dan solusinya ekonomi Islam. Pengangguran yaitu seseorang yang dalam keadaan tanpa pekerjaan apapun, belum mencari kerja, disebut juga pengangguran. Sedangkan pengangguran dalam perspektif Islam yaitu di mana dalam keadaan masih mencari pekerjaan atau informasi lowongan kerja atau masa proses mencari atau memulai usaha. Secara garis besarnya, jenis atau tipe pengangguran ini terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada tipe pengangguran klasik, yang kedua ada tipe pengangguran siklis, yang ketiga ada tipe pengangguran struktural, yang keempat ada pengangguran friksional, yang kelima ada pengangguran tersembunyi, dan yang keenam ada pengangguran jangka panjang. Penyebab dari pengangguran ini yaitu yang pertama adalah kurangnya akses pendidikan, yang kedua kurangnya kesempatan untuk berkembang, yang ketiga ketidakmampuan bersaing dan kurangnya keterampilan seseorang, yang keempat penduduk yang relatif banyak, yang kelima teknologi yang semakin modern. Dampak dari pengangguran ini yaitu yang pertama pendapatan per kapita, kedua pendapatan negara, yang ketiga beban psikologis, dan yang keempat itu munculnya biaya sosial. Kemudian ada cara yang mungkin dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi pengangguran, di antaranya meningkatkan standar pendidikan, kemudian pengendalian pertumbuhan penduduk, kemudian mendorong wirausaha atau kewirausahaan, kemudian mengurangi usia pensiun, menghindari kemalasan, peluncuran program pemberdayaan baru, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang materi kelima yaitu mengenai uang dan fungsinya ekonomi makro Islam. Pengertian dari uang dalam Islam yaitu sebagai alat tukar yang mana menjadi tolak ukur dalam menentukan nilai tukar terhadap kegiatan transaksi. Maka, uang itu dapat didefinisikan sesuatu yang dapat diterima secara universal sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat transaksi untuk melakukan pembelian barang dan jasa dalam suatu wilayah. Nah, pada zaman dahulu, alat tukar yang pertama kali digunakan yaitu menggunakan emas dan perak.
Kemudian pada masa ekonomi Islam klasik ini, uang ini memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Uang ini memiliki fungsi dan peran dalam kehidupan ekonomi. Sehingga sistem ekonomi Islam ini memiliki fungsi-fungsi, diantaranya sebagai standar nilai dan satuan hitung, kemudian sebagai alat pembayaran atau medium of exchange, sebagai alat penyimpan kekayaan dan bukan sebagai penimbun kekayaan, kemudian sebagai alat pembayaran zakat dan kewajiban lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.